Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Alvan Alsana Putra dengan NIM 1030 62430011. Selanjutnya dari Rizky Dwi Pasitio dengan NIM 1030 62400112. Selanjutnya ada Dwi Malvin Andrianto dengan NIM 1030 62400039. Di sini saya akan menjelaskan karya tulis ilmiah dengan judul Analisis Kesalahan Ejaan dalam Teks Karya Ilmiah Mahasiswa Teknologi Informasi Telkom University. Pertama ada abstrak. Penggunaan kaidah kebahasaan yang efektif merupakan faktor penting dalam penulisan karya ilmiah untuk memastikan kejelasan dalam keterbacaan teks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kaidah kebahasaan dalam karya ilmiah, terutama pada aspek ejaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan menganalisis sejumlah 3 karya ilmiah mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan kebahasaan yang sering muncul meliputi pemilihan kata yang kurang tepat, struktur kalimat yang ambigu, serta penggunaan tanda baca yang tidak sesuai. Penerapan kaidah kebahasaan yang baik dapat meningkatkan kejelasan argumen dan kredibilitas penulis. Oleh karena itu, diperlukan pembekalan lebih lanjut terkait kaidah kebahasaan dalam proses pembelajaran penulisan ilmiah. Selanjutnya ada pendahuluan. Karya ilmiah adalah media penting dalam menyampaikan hasil penelitian dan pengembangan ilmu. Untuk memastikan kualitas dan keterbacaan karya ilmiah, pengguna kaidah kebahasaan yang baik sangat diperlukan. Kaidah kebahasaan mencakup diksi, struktur kalimat, ejaan, dan tanda baca, yang semuanya berperan dalam menyampaikan ide secara jelas dan efektif. Sayangnya, masih banyak ditemukan kesalahan kebahasaan dalam karya ilmiah seperti pilihan kata yang tidak tepat, kalimat yang ambigu, dan penggunaan tanda baca yang keliru. Hal ini dapat mengurangi kejelasan dan kredibilitas tulisan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan kaidah kebahasaan dalam karya ilmiah, serta memberikan rekomendasi perbaikan. Selanjutnya saya akan membahas tentang latar belakang masalah. Kaidah kebahasaan secara sederhana adalah sejumlah aturan yang dijadikan sebagai pedoman dalam suatu bahasa, termasuk dalam pembuatan suatu teks. Jika dibahas secara etimologi, kaidah kebahasaan berasal dari 2 kata, yakni kaidah dan kebahasaan. Kedua kata tersebut memiliki makna yang berbeda, lalu membentuk suatu istilah yang mempunyai makna tersendiri. Kaidah adalah rumusan asas yang menjadi hukum atau aturan yang sudah pasti atau patokan. Sedangkan kebahasaan adalah suatu hal yang berkaitan dengan bahasa atau perihal bahasa. Berdasarkan penjelasan etimologi di atas, dapat disimpulkan bahwa kaidah kebahasaan adalah suatu aturan dalam penggunaan suatu bahasa untuk membentuk kata bahasa yang baik. Selanjutnya kita akan membahas batasan masalah. Penelitian ini difokuskan pada aspek-aspek berikut dalam penggunaan kaidah kebahasaan yang efektif dalam penulisan karya tulis ilmiah. 1. Ejaan dan tanda baca. Batasan mencakup analisis kesalahan umum dalam penggunaan ejaan dan tanda baca yang sesuai dengan kaidah kebahasaan buku, seperti penggunaan huruf kapital, titik koma, dan tanda baca lainnya. Kedua, ada penggunaan tata kalimat. Penelitian ini akan mengutamakan analisis mengenai efektivitas struktur kalimat dalam penulisan ilmiah, dengan fokus pada kalimat yang jelas dan mudah dipahami, serta menghindari bentuk kalimat yang ambigu dan bertele-tele. Lalu, yang ketiga ada diksi atau pemilihan kata. Penelitian hanya mencakup analisis pemilihan kata yang tepat dan sesuai dalam konteks penulisan ilmiah, termasuk penggunaan istilah, teknis, dan akademis yang jelas dan tepat guna. Selanjutnya ada rumusan masalah. Pentingnya sistem ejaan pada bahasa Indonesia untuk mempertegas atau menyamakan bahasa yang digunakan. Dari sistem ejaan juga penting untuk mengatur penggunaan bahasa dan peraturan berbahasa Indonesia. Hal inilah yang kemudian diperlukan ejaan sehingga bahasa Indonesia memiliki ciri sendiri dan bisa menjadikan identitas. Penyebutan Sumpah dari Pemuda Indonesia menjadi titik awal diakuinya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. 1. Mengapa tata bahasa atau ejaan penting untuk disampaikan dalam pembelajaran bahasa? Selanjutnya ada tujuan, memahami pentingnya tata bahasa terutama dalam ejaan pembelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya ada metode peneliti. Metode peneliti yang digunakan dalam artikel ini adalah metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengamati fenomena penggunaan kaidah kebahasaan dalam karya ilmiah.
mengidentifikasi kesalahan umum yang terjadi, serta menganalisis bagaimana penerapan kaidah tersebut dapat meningkatkan keterbacaan dan kualitas tujuan. Pustaka utama yang digunakan berjudul Pengajaran Keterampilan Menulis yang ditulis oleh Tarigan AG 2008. Buku ini membahas berbagai strategi dan teknik dalam menulis, termasuk aspek bahasa yang penting dalam penulisan karya ilmiah. Selanjutnya ada aspek kebahasaan. Yang pertama itu ada ejaan. Sebagai alat tulis, artikel yang baik tercermin dari penggunaan ejaan yang benar. Berikut ini akan disajikan beberapa contoh penggunaan ejaan yang benar dalam artikel ilmiah. Pertama ada penulisan huruf kapital, lalu yang kedua ada penulisan kata, dan yang ketiga ada penggunaan tanda benar. Selanjutnya ada simpulan. Berdasarkan atas analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa menulis artikel ilmiah memerlukan pengetahuan dan pemahaman kaidah kebahasaan, di samping pengetahuan teknis lain. Artikel yang baik bukan hanya sekedar mengemas gagasan, tetapi mempertimbangkan keapikan sarana pengemasannya, yakni bahasa dan kecermatan penyajian. Untuk terampil menulis artikel ilmiah, seperti juga terampil menulis artikel lain, perlu sering memanfaatkan kesempatan untuk berlatih menulis. Selanjutnya ada saran. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, disarankan agar penulis artikel ilmiah lebih mendalami kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Selain pengetahuan teknis yang diperlukan, pemahaman yang kuat terhadap bahasa akan membantu penulis menyampaikan gagasan dengan lebih jelas dan tepat. Selain itu, untuk menghasilkan artikel yang berkualitas, penulis harus lebih memperhatikan keapikan bahasa dan kecermatan penyajian. Tidak hanya fokus pada substansi gagasan, oleh karena itu disarankan untuk terus berlatih menulis artikel ilmiah secara rutin, serta memanfaatkan kesempatan untuk memperbaiki keterampilan menulis melalui berbagai sumber daya dan latih. Latihan yang konsisten akan meningkatkan kemampuan menulis dan membantu penulis menjadi lebih terampil dan menyusun artikel ilmiah yang baik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah dan kata, terima kasih.